Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kos, si Raja Kos. Di video hari ini saya akan bahas tentang operator kos ya. Jadi banyak sekali orang yang tanya-tanya ke saya, sebenarnya pakai operator kos itu gimana sih? Operator kos mana sih yang bagus, yang biayanya murah, yang orangnya bisa dipercaya segala macam. Itu banyak yang masuk ke saya. Nah di sini video ini saya akan bahas mengenai keuntungan dan kerugian kalau kita memakai operator kos apa aja. Nah teman-teman silakan simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita mulai dari keuntungannya dulu ya. Jadi kalau teman-teman punya kos-kosan, teman-teman bisa kelola sendiri. Kalau saran saya sebaiknya memang kelola sendiri. Karena mengelola kos-kosan itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Banyak gampangnya kalau kos-kosannya cuma dikit. Jadi kalau kos-kosannya cuma satu, itu sayang sebenarnya ya. Kalau dari saya pribadi sayang kalau harus dikelolakan oleh operator gitu. Kecuali kalau teman-teman nggak bisa ngelola, maksudnya nggak punya waktu, nggak punya tenaga untuk ngelola, males ribet segala macam, itu mungkin bisa pakai operator kos. Nah keuntungannya kalau pakai operator kos tentu saja kita waktu sama tenaga kita tuh nggak tersita untuk ngurusin kos-kosan. Karena kos-kosan itu meskipun gampang menurut saya, tapi ada suatu ketika ya, ada suatu saat di mana kos-kosan itu ada masalah yang membuat kita pusing kepala ya. Contohnya misalnya ada kasus di kos-kosan, misalnya ada yang kena gerbek narkoba, terus ada pembunuhan di kos, terus misalnya komplain ada AC atau listrik konslet mati di tengah malam atau di subuh gitu. Itu yang kadang-kadang yang membuat waktu sama tenaga kita jadi tersita untuk ngurusin. Meskipun kejadian-kejadian seperti itu tuh nggak terjadi sering ya, tapi kalau sekali kejadian itu akan membuat kita kadang-kadang ya merasa aduh kok gini banget sih ngurusin kos-kos, kan kok ribet banget. Nah apalagi kalau teman-teman propertinya udah tua atau teman-teman propertinya itu akuisisi second tapi kondisinya kurang bagus. Nah itu biasanya yang merongrong di situ ya. Entah bocor lah, entah konslet lah, entah pokoknya temboknya rembes lah, lembab segala macam. Itu kayak gitu-gitu akan membuat pikiran, waktu, tenaga kita tersita untuk melakukan maintenance atau melakukan operasional kos-kosan ya. Jadi yang keuntungan yang pertama udah jelas, kita jadi bebas waktu, tenaga, pikiran dalam mengelola kos-kosan karena sudah dibantu oleh operator kos. Ya, itu yang keuntungan yang pertama. Terus keuntungan yang kedua adalah biasanya kalau kita kerjasama sama operator kos yang sudah punya nama ya, yang sudah punya image, yang ya ini kita nggak ngomong kita kerjasama sama operator kos yang operator kos nakal dan nggak bener ya. Anggap kita kerjasama sama operator kos yang bener, yang bagus gitu. Itu biasanya orang itu akan lebih seneng ngekos di tempat yang ada operator kos yang sudah punya nama ya. Jadi image-nya operator kos itu bagus. Jadi orang itu akan melihat, oh ini kerjasama atau dioperatorkan oleh si brand operator kos A misalnya. Itu bagus, terkenal bagus, image-nya bagus. Jadi standar kosnya, fasilitasnya standar. Nah itu orang akan lebih tertarik untuk ngekos di situ. Jadi teman-teman kalau mau cari hotel aja ya. Kalau mau cari hotel kan teman-teman akan melihat brand hotel, chain hotel itu yang terkenal kan, daripada yang hotel yang namanya misalnya Hotel Andi gitu. Itu kan akan lebih nggak dipilih gitu. Dari teman-teman akan lebih pilih hotelnya yang ada hotel chain yang terkenal, misalnya kayak Amaris atau misalnya kayak hotel misalnya Mercure segala macam. Itu kan udah punya nama ya operatornya. Tapi kalau misalnya Hotel Andi itu kan belum terkenal. Nah teman-teman akan lebih condong ambil ke yang operator sudah terkenal. Begitu juga sama di kos-kosan. Kalau teman-teman melihat, oh ini dioperate oleh operator kos-kosan A gitu, ini bagus banget nih. Penghuni itu akan lebih nyaman dan lebih memilih, lebih prefer untuk mengambil di situ daripada di kos-kosan yang dikelola secara tradisional. Kadang-kadang pengelolaan tradisional itu kan seadanya gitu ya. Misalnya komplain internetnya lemot gitu atau internetnya mati, itu follow up-nya lama gitu. Tapi kalau dengan ada operator kos, ada manajemen kos, itu biasanya penanganan komplain segala macam itu akan lebih cepat biasanya ya. Itu kalau operator kosnya teman-teman kerjasama sama operator yang bagus. Terus sering kali saya juga ditanya operator kos yang bagus itu apa. Saya nggak akan spill di video ini ya, karena nggak di-endorse ya. Sorry. Maksudnya saya ngomong bahwa saya tuh belum pernah
menyerahkan kos saya untuk dioperatorkan oleh operator kos-kosan. Saya kan kelola sendiri, saya punya manajemen, punya tim operator kos sendiri gitu. Tapi kalau saya merekomendasikan, biasanya saya by Japri aja, saya akan merekomendasikan biasanya itu yang sudah pernah dipakai oleh member-member Arki gitu. Jadi memang sudah ada track recordnya gitu ya, sudah tahu ini pelayanannya gimana, servisnya gimana, operasional di lapangannya gimana. Itu biasanya saya referensikan, cuma itu bukan berdasarkan pengalaman saya, tapi berdasarkan pengalaman member-member Arki yang lain. Ya, oke, kita lanjut lagi. Keuntungan yang berikutnya adalah kita bisa belajar tentang operasional kos-kosan. Ya, jadi kalau teman-teman kerja sama operator kos, mereka kan udah punya SOP tuh, mereka udah punya sistem. Teman-teman tuh bisa belajar ya. Jadi teman-teman tuh jangan anggap bayar manajemen fee atau bayar joining fee atau apapun itu rugi, karena itu sebenarnya uang belajar sebenarnya. Kita bisa mempelajari SOP yang dipakai seperti apa, sistem yang dipakai seperti apa, mempelajari mereka rekrutmennya, trainingnya, segala macam, operasional di lapangannya, marketingnya, promosinya, segala macam pakai apa, itu kita bisa belajar dari mereka. Jadi setelah nanti kita periode kerjasamanya udah selesai, kita sudah punya ilmu, kita bisa untuk operate atau mengelola kos kita sendiri. Jadi saya punya teman ya, dulu itu dia awalnya itu suka banget beli franchise restoran ya. Beli franchise A, B, C, semua merek-merek terkenal itu mereka kerjasama dengan teman saya. Terus saya tanya, lu ngapain sih beli franchise bagian? Oh, itu salah satu, selain berbisnis tentu ya, selain berbisnis tentu dia bilang dia mempelajari sistem dari semua franchise itu. Nah, setelah itu baru dia mencoba untuk membuka franchise sendiri gitu, dengan brand sendiri. Nah, teman-teman juga bisa, kalau misalnya kerjasama dengan operator kos, teman-teman belajar dari operator kos tersebut, nanti udah pinter, udah punya sistemnya, udah di copy paste gitu ya, sistemnya ya kan pakai amati, tiru, modifikasi dengan yang sesuai dengan kita gitu. Itu teman-teman malah justru selain bisa operate kos sendiri, teman-teman juga bisa buka operator kos gitu ya. Nah, itu jadi itu kurang lebihnya ada 3 ya tadi ya, 3 keuntungan yang menurut saya perlu dipertimbangkan kalau teman-teman mau pakai operator kos-kosan. Nah, cuma ada kerugiannya. Kerugiannya kalau menurut saya ya cuma satu sih sebenarnya. Kerugiannya kita harus bayar yang namanya entah ada joining fee atau entah ada manajemen fee, ya itu kita bayar ya. Wajar lah, tapi ya menurut saya kita bayar itu karena kita mendapatkan sesuatu yang timbal balik yang diberikan oleh mereka gitu. Nah, kalau misalnya biaya bervariasi ya, jadi operator kos itu ada yang 10% manajemen fee-nya, ada yang 15%, ada yang 20% dari omset. Cuma kalau saran saya, kalau misalnya teman-teman bisa mencari operator kos yang ngambil manajemen fee dari net profit, itu akan lebih bagus. Karena kalau dari omset kan bisa aja dia dapat komisi, tapi secara ujungnya kita kan minus, itu kan bisa terjadi ya. Jadi kalau manajemen cost itu mengambil komisi atau manajemen fee dari net profit, itu menurut saya lebih fair. Karena kalau memang minus ya otomatis si operator cost juga nggak dapat apa-apa. Kalau misalnya profitnya banyak, baru operator cost dapat banyak. Jadi dia punya rasa memiliki juga, terus dia juga punya motivasi untuk gimana caranya supaya bisa omset cost-nya bagus dan profitnya itu juga bagus gitu. Oke teman-teman, itu dulu ya. Ini saya udah dapat panggilan nih. Saya mau breakfast bareng sama teman-teman di Arki. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah.